Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Karta dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi tentang supply and demand. Oke, saya mulai dari demand dulu atau permintaan. Jadi, permintaan itu adalah kuantitas barang tertentu atau konsumen jasa bersedia dan dapat membeli dengan berbagai kemungkinan harga. Nah, dilanjut dengan hukum permintaan. Jadi di sini hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, jadi semakin sedikit jumlah barang yang akan diminta, dan sebaliknya semakin rendah harga suatu barang, jadi semakin banyak jumlah yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Penurunan permintaan juga menyebabkan penurunan harga equilibrium maupun kuantitas equilibrium. Nah, berikut adalah kurva permintaan. Yang memiliki pengertian adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Nah, kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada faktor permintaan. Yang pertama ada perubahan pendapatan. Jadi di sini memiliki pengertian jika penghasilan naik, konsumen membeli lebih banyak, dan jika penghasilan turun, konsumen membeli lebih sedikit. Nah, untuk faktor yang kedua itu adalah harga atau ketersediaan barang pengganti atau juga disebut efek substitusi. Jadi pengganti ini yang dimaksud adalah barang yang dapat digunakan di tempat lain. Untuk faktor ketiga yaitu harga atau ketersediaan barang pelengkap. Yang dimaksud di sini adalah barang komplementer, yaitu barang yang sering dijual atau digunakan bersama-sama. Untuk yang keempat adalah faktor perilaku konsumen atau selera konsumen itu sendiri. Nah, contohnya ini banyak ya di kehidupan kita nyata pada saat ini. Contohnya kita ini handphone BlackBerry sedang tren dan banyak yang beli. Tapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. Ya, mungkin ini sesuai perkembangan zaman juga ya. Kayak misalkan sekarang lagi ngetren laptop misalnya untuk kebutuhan WFH atau kebutuhan kerja lainnya. Atau mungkin juga kebanyakan handphone untuk kebutuhan yang sekarang ini. Nah, untuk faktor yang kelima itu ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Nah, di sini contohnya jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, dan maka pula mesis, selai, dan margarin juga turun permintaannya. Nah, di contoh lain juga disebutkan bisa juga misalkan jika handphone tidak ada atau harganya sangat mahal, maka harga CPU atau spare part yang lain juga akan turun permintaannya. Nah, untuk yang keenam ini adalah faktor pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli barang banyak yang dia inginkan. Tapi jika pendapatannya lagi rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya. Jadi jarang diberi. Ya. Untuk faktor yang ketujuh ini adalah faktor banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Ketika flu burung dan flu babi lagi menggila, produk masker pelindung sangat akan laris. Pada bulan puasa Ramadan permintaan blewah, timun suri atau bahan kebutuhan untuk bukber, untuk buka. Dan juga ini juga semakin tinggi gitu dibandingkan harga yang lainnya. Dan juga saat sekarang ini kan sedang COVID-19, maka itu juga hand sanitizer atau masker lagi laku-lakunya. Ataupun juga laptop juga lagi laku-lakunya karena memang untuk keperluan dasar untuk kantoran atau untuk pun anak sekolah yang sedang WFH. Nah, selanjutnya ada harga pasar. Istilah harga biasa digunakan dalam kegiatan tukar-menukar. Untuk menyatakan harga sesuatu barang digunakan satuan uang. Nah, dengan demikian, pengertian harga bisa dijadikan arti adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Tidak setiap barang memiliki harga, hanya barang ekonomi saja yang memiliki harga sebab untuk memperolehnya. Memerlukan pengorbanan yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelangkaan atau kejarangan. Nah, untuk harga keseimbangan sendiri di sini dalam diterapkan ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran.
Terbentuknya dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antar pembeli atau konsumen dan penjual produsen, di mana keseimbangan ini telah tercapai. Biasanya, di titik keseimbangan ini juga bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Nah, untuk menentukan keadaan keseimbangan pasar, kita bisa ngegabungin tabel permintaan dan tabel penawaran menjadi tabel permintaan dan tabel penawaran. Untuk terminologi bentuk, di sini ada beberapa istilah dalam dunia tipografi yang sering digunakan secara bergantian, tetapi secara teknis mereka merujuk pada hal-hal yang berbeda. Dan Anda mungkin berpikir, ya itu mah gak masalah, tapi apa yang digunakan jika Anda bukan tipe head? Mungkin tidak, tapi setidaknya itu berguna untuk mengetahui perbedaannya, bahkan jika Anda tidak menggunakannya dalam bahasa sehari-hari kita. Oke, lanjut ke Sapli ke penawaran. Penawaran adalah jumlah produk yang ditawarkan untuk dijual di semua mungkin di harga pasar. Hukum penawaran itu, jika harga naik, penawaran naik. Jika harga turun, penawaran turun. Kurva penawaran itu bisa kita lihat di gambar. Next. Faktor penawaran. 1. Biaya input atau faktor dari produksi. Ketika harga produksi mulai naik, penawaran mulai turun. Ketika harga produksi mulai turun, penawaran mulai naik. Perubahan produktivitas. Ketika produktivitas mulai naik, penawaran mulai turun. Ketika harga produksi naik, penawaran mulai turun. Kedua, ada tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented akan menjual produknya dengan margin, keuntungan yang besar, sehingga harga jualnya itu jadi lebih tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Ada pajak. Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. 3. Ada ketersediaan dan harga barang pengganti perlengkapan. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan, akhirnya penawaran pun dikurangi. Prediksi perkiraan harga di masa depan. Jadi ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Lanjut, ada harga pasar. Istilah harga biasa digunakan dalam kegiatan tukar-menukar untuk menyatakan harga suatu barang yang digunakan satuan uang. Dengan demikian, pengertian harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Tidak setiap barang memiliki harga, banyak barang ekonomi sajalah yang memiliki harga, sebab untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelangkaan atau kejarangan. Selanjutnya, harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran terbentuknya. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitasnya diminta yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Untuk menentukan keadaan keseimbangan pasar, kita dapat menggabungkan tabel permintaan dan tabel penawaran menjadi tabel permintaan dan penawaran. Lanjut, ada terminal bentuk. Ada beberapa istilah dalam dunia tipografi yang sering digunakan secara bergantian, tapi secara teknis mereka merujuk pada hal-hal yang berbeda. Dan Anda mungkin berpikir, ya, itu tidak masalah. Apa yang Anda gunakan jika Anda bukan tipe nerd? Mungkin tidak, tapi setidaknya berguna untuk mengetahui perbedaannya. Bahkan jika Anda tidak menggunakannya dalam bahasa sehari-hari Anda. Mungkin itu aja presentasi dari kami kelompok. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.